Teman-teman, saat ini mungkin kamu sedang melakukan proses pemulihan diri atas apa yang sedang terjadi pada dirimu yang tidak sesuai. Inilah beberapa hal yang perlu kamu ketahui supaya kamu tahu bahwa dalam proses healing atau proses pemulihan itu kamu butuh beberapa hal ini. Yang pertama adalah healing atau memulihkan diri itu adalah seringkali kita dibutuhkanlah forgiveness atau memaafkan. Nah, seringkali teman-teman agak susah untuk memaafkan, benar? Karena itu rasanya nggak fair. Dia melakukan, kenapa harus aku yang maafin? Dia yang melakukan itu, kenapa harus aku yang maafin dia? Ini semua gara-gara dia, kenapa aku harus maafin dia? Hal yang wajar ya teman-teman ketika kita merasakan hal seperti ini. Tapi ingat teman-teman, untuk kamu proses, untuk kamu pemulihan dirimu, memaafkan itu bukan untuk mereka, bukan untuk dia. Memaafkan itu untuk dirimu sendiri. Memaafkan untuk dirimu sendiri, teman-teman, supaya kamu bisa lebih sehat lagi, lebih enak lagi. Jadi ini saya ingatkan teman-teman. Dan juga pahami bahwa memaafkan itu sebenarnya bukan untuk membenarkan dia, bukan berarti kamu setuju sebenarnya teman-teman. Jadi kamu maafkan untuk kamu sendiri teman-teman, supaya kamu lebih, sekali lagi, lebih sehat. Nah, yang kedua, kadang-kadang kita tuh sering merasa bahwa, loh, aku harus tahu kenapa dia begitu, aku harus tahu kenapa begini, kok bisa dia seperti itu? Nah, ada banyak orang atau beberapa orang yang seringkali merasa tidak bisa terima dengan apa yang terjadi karena nggak tahu alasannya, masih nggak dimasuk akal, karena orang yang meninggalkan dia itu nggak ngasih kabar sampai sekarang, dan dia masih bertanya-tanya, kenapa kamu ninggalin aku? Kasih alasannya. Dan ketika dia belum tahu alasannya, dia masih mendem, dia masih seperti masih membarat terus dan membarat terus. Nah ini teman-teman, saya mau ingatkan bahwa kadang-kadang kita nggak perlu paham apa yang terjadi, kenapa dia seperti itu. Yang kita perlu lakukan adalah kita lepasin semua emosi-emosi yang ada itu, supaya kita lebih pulih. Jadi ingat kembali lagi teman-teman, kadang-kadang tanpa mau memperkecilkan, tanpa bermaksud mengecilkan apa yang sedang kamu alami ya, bahwa kita tuh kadang-kadang perlu untuk tidak perlu memahami apa yang terjadi, penyebab dan sebagainya. Udah, yang penting kita mau healing untuk diri kita sendiri supaya kita lebih tenang, lebih sehat. Itu. Kemudian yang ketiga, teman-teman, hal yang juga perlu kamu pahami adalah ketika kamu ternyata berinteraksi dengan orang, entah itu dengan siapapun, dengan rekan sekantor, pasangan, atau mertua, atau orang tua, di mana kamu tidak bisa lepas dari dia karena hubungan kerja, hubungan family, dan sebagainya, dan kamu masih terus berinteraksi, seringkali yang terjadi kan kita mau untuk, ini semua gara-gara dia, kalau dia berubah, aku bisa berubah. Nah, tidak menampik teman-teman, hal itu bisa membantu kamu bahwa dengan misalnya terjadi perubahan pada orang terdekat kamu, itu kan buat kamu jauh lebih enak, jauh lebih bisa mudah rilis. Iya, benar banget. Nah, tapi ada satu kondisi di mana ternyata orang itu nggak pernah berubah, iya kan? Kalau misalnya pasangan kamu setiap kali marah dia silent treatment sama kamu, berapa hari, 2 hari, 3 hari, bahkan seminggu, sudah dikasih omong, sudah diomongin tetap aja masih melakukan seperti itu, atau pasangan kita yang masih bertingkah seperti anak kecil, padahal udah dikasih tahu, dan banyak hal lainnya lah teman-teman. Atau mungkin kalau orang tua kita, ya kemudian ngatur dan sebagainya. Dan kita seringkali sebenarnya nggak mau gitu. Tapi kita nggak bisa kan, kita masih tetap berinteraksi. Kita mengubah, tapi nggak bisa. Jadi yang perlu kita lakukan adalah apa? Kita tidak perlu untuk ini semua gara-gara dia, ini semua karena begini, kalau dia berubah maka akan lebih baik. Nah, itu kita meletakkan tanggung jawab pemulihan itu pada dia. Yang perlu kita lakukan adalah kita perlu untuk mendalami emosi apa yang ada dalam diri kita yang membuat kita ingin mengubah dia. Nah, inilah emosi-emosi ini yang perlu kita untuk lepaskan, teman-teman. Keinginan untuk mengubah dia. Begitu kita bisa punya kemampuan, teman-teman, untuk kamu mulai untuk ya udahlah, memang dia orang yang seperti itu, dan saya mau memilih bahwa hati yang tenang itulah itu adalah hal yang penting bagi saya, maka kemudian kamu akan bisa lebih sehat lagi. Kamu bisa lebih enak lagi, teman-teman. Ya. Jadi izinkan untuk belajar untuk tidak meminta mereka berubah kalau memang mereka tidak bisa berubah. Ini memang tidak mudah, teman-teman. Belajar dan
dengan kamu terus melakukannya, kamu akan jauh lebih baik. Dan juga yang perlu teman-teman pahami adalah izinkan untuk alami rasa emosi-emosi yang muncul. Alami rasa emosi-emosi yang muncul, jangan menghindari emosi-emosi itu teman-teman. Ketika teman-teman sedang ada rasa sedih, kemudian teman-teman mengakui, oh iya, aku ini sedih. Bukan kemudian akhirnya mendinai semua rasa sedih, atau kemudian menolak sedihnya, tapi teman-teman justru kemudian masuk ke dalam, ya kan? Ke dalam, oh ini kenapa ya aku sedih? Penasaran dengan kesedihannya, kemudian teman-teman menemui rasa sedihnya itu, dan kemudian teman-teman bisa melepaskan atau berdamai dengan rasa sedih itu, itulah yang akan membantu teman-teman pulih. Termasuk misalnya teman-teman ketika teman-teman merasakan kemarahan, sakit hati, dan lain-lain. Nah, ini yang perlu teman-teman untuk bisa mulai duduk bersama dengan perasaannya. Emosi itu semuanya punya tujuan baik, di mana dia mau didengar, dan kemudian setelah dia dengar, dia mengerti, dan kemudian kita bisa lakukan treatment yang tepat, yaudah, itu akan selesai. Nah, itu teman-teman beberapa hal yang saya harap untuk mengingatkan dirimu teman-teman bahwa oke, ini adalah hal-hal yang perlu saya lakukan dan ini akan mempercepat proses pemulihanmu. Oke, semoga bermanfaat.